Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Nur Azizah, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam kelas 1E, Fakultas Syariah. Saya akan sedikit menguraikan mengenai sebab-sebab kejayaan dan keruntuhan peradaban Islam beserta upaya yang dapat kita lakukan untuk memperoleh kembali masa kejayaan peradaban Islam. Di antara sebab-sebab kejayaan peradaban Islam yang pertama, bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat penyebaran Islam ke segala penjuru dan semangat umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya, tidak hanya ilmu agama yang menjadikan Islam mengalami kemajuan. Yang kedua, adanya pluralisme dalam pemerintahan dan politik. Dan yang ketiga, mengadakan gerakan penterjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu-ilmu lain selain dari buku Islam itu sendiri. Yang keempat, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Berikut beberapa gambaran mengenai kejayaan pada masa peradaban Islam. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. Yang pertama, disebabkan oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. Yang ketiga, pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. Yang keempat, pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. Dan yang kelima, garis perpecahan antara masyarakat Arab dengan non-Arab, masyarakat Muslim Arab dengan non-Arab, dan antara Muslim dengan kaum Zimmi. Berikut gambaran mengenai kemunduran pada masa peradaban Islam yang banyak sekali terjadi perpecahan. Yang terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh kembali masa kejayaan peradaban Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membangun ilmu yang mapan, karena dengan ilmu, adab seorang muslim akan dapat terjaga. Dengan ilmu pula, ia makin mengenal siapa dirinya dan mengetahui hak dan kewajibannya, mulai dari peranannya di hadapan Sang Pencipta, serta peranannya mengurus kemaslahatan di muka bumi. Dengan ilmu, keimanan seseorang akan meningkat serta dapat menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, membangun iman yang mendalam. Bagi seseorang yang beriman, apapun godaan dan syahwat serta kepuasan di dunia akan sangat mudah sekali dilaluinya. Karena orang yang beriman tidak akan memburu kepentingan dunia yang hanya bersifat sementara. Selain itu, seseorang dapat menjalankan kehidupan dengan damai dan tenang karena memiliki bekal iman yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu membangun ukhuwah yang kokoh sesama umat manusia. Fenomena umat muslim yang terjadi saat ini adalah sebagian mereka masih sibuk bertikai sesama muslim, sedangkan di luar sana, musuh-musuh Islam bertepuk riuh dengan pemandangan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita melakukan perubahan, yakni dengan memperkuat ukhuwah sesama umat muslim, bahkan sesama umat manusia tanpa terkecuali. Sekian sedikit paparan dari saya mengenai sebab-sebab kemajuan dan keruntuhan peradaban Islam, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh kembali masa kejayaan peradaban Islam. Apabila terdapat kesalahan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.